Kita lanjut belajar. Ibu ingin kalian periksa dulu, mungkin ada sampah-sampah di bawah meja. Saya mengutip dulu yang ada sampah dibuang ke sampah. Untuk memulai pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa dulu. Di ketua kelas, silakan memimpin doa. Pembelajaran ya. Kemudian selanjutnya materi yang lalu apa yang kita bahas? Materi yang lalu kita sudah membahas tentang sholat fardu. Nah, kemudian ibu ingin tanya, apa itu sholat menurut bahasa? Ya, silakan. Secara bahasa sholat artinya doa. Ya, kemudian kalau menurut istilah syara, sholat itu apa artinya? Bu, Ya, sholat secara istilah adalah suatu perbuatan dan perkataan dengan ketentuan tertentu materi yang kita bahas hari ini itu kita punya tujuan pembelajarannya ya. Jadi tujuan pembelajarannya adalah menganalisis ketentuan salat berjamaah sebagai bentuk pembiasaan hidup bermasyarakat dan bentuk kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga terinternalisasi nilai-nilai kebaikan dalam berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian materi kita untuk hari ini yaitu tentang sholat berjamaah. Jadi sebelum kita lanjutkan, ibu ingin bertanya dulu, menurut kalian bolehkah seorang perempuan menjadi imam dalam sholat? Ada yang tahu? Saya Bu, Ya, silakan. boleh jika makmumnya semuanya perempuan. Ya, jadi boleh seorang perempuan menjadi imam dalam sholat apabila makmumnya semuanya perempuan, tidak ada yang laki-laki. Jadi diperbolehkan seorang perempuan menjadi imam dalam sholat jika makmumnya semuanya perempuan. Oke? Sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini tentang sholat berjamaah, sebelumnya ibu ingin melakukan riset anak-anak ibu semua. Ya, jadi di lembaga jawaban ini ibu sudah punya beberapa pertanyaan tentang sholat berjamaah. Silakan anak-anak ibu semua mengerjakan soalnya.
menurut bahasa. Jadi secara bahasa, sholat berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama sekurang-kurangnya 2 orang, ya. Jadi kalau sudah ada 2 orang, yaitu 1 orang imam dan 1 orang makmum, itu sudah bisa disebut dengan sholat berjamaah. Kemudian sementara itu menurut istilah ya, jamaah artinya adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih. Salah satu bertindak sebagai imam dan yang lainnya bertindak sebagai makmum dengan cara yang telah ditentukan. Jadi ada imam, kemudian ada makmum. Itu yang disebut dengan salat berjamaah. Kemudian hukum salat berjamaah. Ya, jadi sebagian jumhur ulama itu berpendapat salat berjamaah hukumnya sunnah muakkad. Nah, ya, jadi namun ada juga sebagian ulama yang berbeda pendapat mengenai salat berjamaah. Ya, jadi kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, mereka berpendapat salat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Nah, jadi kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat salat berjamaah itu hukumnya fardu ain. Kemudian selanjutnya syarat menjadi imam ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Kalau yang syarat umum itu imam harus berdiri sedikit lebih ke depan dari makmumnya, kemudian tidak mengikuti gerakan makmum, sebaliknya makmumlah yang mengikuti gerakan imam. Kemudian syarat khususnya mengetahui ajaran agama Islam, mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan sholat, kemudian memiliki hafalan Al-Quran yang paling banyak, dan selanjutnya, ya. Kemudian yang menjadi syarat makmum itu yang pertama, makmum hendaklah dia berniat mengikuti imam. Jadi kita yang menjadi makmum itu kita harus berniat mengikuti imam. Sementara imam itu tidak harus berniat dia mengikuti makmum, ya, atau jadi imam. Jadi harus makmumlah yang berniat mengikuti imam. Kemudian harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Kemudian susunan saf dalam salat jamaah itu ia berdiri di sebelah kanan, agak ke belakang sedikit dari imamnya, ke makmumnya, ya. Kemudian jika makmumnya 2 orang, maka langsung berbaris di sebelah kanan dan kiri imam agar agak ke belakang sedikit dari imamnya. Kemudian selanjutnya makmum yang masbuk. Jadi makmum yang masbuk itu cara salat makmum masbuk adalah harus mengikuti gerakan imam sesuai keadaan imam pada saat itu. Jadi setelah takbiratul ihram, apakah imam sedang ruku, sedang i'tidal atau duduk tahiyat, ya. Jadi jika makmum mendapati imam belum ruku atau sedang ruku, ia dapat melaksanakan ruku bersamaan dengan imam dan maka dia sudah mendapatkan 1 rakaat. Kemudian selanjutnya cara mengingatkan imam yang lupa. Ya, jadi ketika imam lupa melakukan salah satu gerakan dalam sholat, maka makmum harus mengingatkan imam dengan membaca tasbih bagi makmum laki-laki. Yang juga perempuan, ya, dia harus menepukkan tangan 1 kali tepukan untuk makmum yang perempuan, ya. Kemudian selanjutnya cara mengganti imam. Nah, jika imam batal sholatnya, maka makmum yang berada di belakang imam hendaklah menggantinya dengan cara dengan pelan imam melangkah ke samping sebagai syarat bahwa salatnya batal. Kemudian orang yang berada ataupun makmum yang berada di belakang imam langsung maju untuk menggantikan imam yang batal sholatnya. Makanya itu dianjurkan orang yang berdiri di belakang imam itu harus yang kemampuannya itu sama dengan imam. Jadi sewaktu-waktu imamnya batal sholatnya itu bisa langsung digantikan dengan orang yang berdiri di belakangnya, ya. Anak-anak semua kita buat kelompok, ya, kita buat kelompok diskusi. Jadi ini kelompok yang pertama, kelompok kedua dan kelompok
kelompok itu berdiskusi tentang materi yang sudah Ibu berikan tadi ya. Jadi tugas dari kelompok pertama adalah itu mencari ya, syarat dari imam. Jadi syarat imam kan ada syarat khusus dan syarat umumnya. Kemudian yang kedua, kelompok kedua, syarat menjadi makmum ya. Dan yang kelompok ketiga itu mengatur sah. Jadi silakan kalian diskusikan dari materi yang sudah Ibu berikan tadi di buku paketnya ya. Di buku paketnya kemudian kalian buat satu persentase ya, buat satu kesimpulan dan nanti masing-masing ketua kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya. Diskusinya baik, kalau misalnya sudah selesai, silahkan masing-masing kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama silakan kelompok 1. Setelah tadi selesai kita memaparkan materinya. Jadi Ibu sekarang ingin kalian mengerjakan soal yang sudah disediakan ya. Jadi Ibu ingin tahu seberapa pengetahuan kalian setelah kita belajar di materi tentang sholat berjamaah. Jadi silakan dikerjakan soal yang sudah Ibu tulis di kertas ya. Tolong diselesaikan, Ibu kasih waktu 10 menit. Setelah selesai semuanya, tadi kita sudah sama-sama belajar tentang materi sholat berjamaah. Sekarang mari juga sama-sama kita menyimpulkan tentang sholat berjamaah ya. Jadi kalau menurut bahasa, jamaah itu artinya kumpul ya. Jadi menurut istilah jamaah itu adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama, sekurang-kurangnya 2 orang ya, atau lebih. Kemudian keutamaan sholat berjamaah itu lebih besar pahalanya 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Kemudian syarat menjadi imam ada 2, yaitu ada syarat umum dan ada syarat khusus. Kemudian syarat menjadi makmum itu yang pertama berniat mengikuti imam, kemudian harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului imam, kemudian harus berdiri di belakang imam. Jadi Ibu rasa kesimpulannya seperti itu ya. Ini Ibu rasa pembelajaran kita dengan materi salat berjamaah kita sudahi sampai di sini, dan kemudian untuk materi kita selanjutnya di minggu yang akan datang itu adalah tentang zikir dan doa. Jadi Ibu rasa waktunya pun sudah habis. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga minggu depan kita akan bertemu lagi dengan keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.